Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lita Fitria Ramadhani, NIM 1814257 dari kelas Perbankan Syariah B semester 4. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Manajemen Pengawasan Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Pertanyaan yang pertama yaitu pengertian dari bank dan lembaga keuangan syariah. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama yaitu pengertian bank. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat melalui kredit atau pembiayaan guna meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu pengertian lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya, menghimpun dan menyalurkan dana sesuai dengan prinsip syariah. Adapun definisi lembaga keuangan menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN, yaitu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapatkan izin beroperasi sebagai lembaga keuangan syariah. Yang kedua yaitu bagaimana peran BI sebagai Bank Sentral Indonesia terhadap pemerintah. Yang kita ketahui di sini fungsi Bank Sentral yaitu ada 3. Yang pertama menjaga kestabilan moneter, yang kedua kelancaran dan kestabilan sistem pembayaran, yang ketiga kesehatan dan kestabilan sistem perbankan. Sedangkan menurut Kasmir peranan Bank Sentral BI terhadap pemerintah yaitu yang pertama sebagai bank to bank yang mengatur, mengordinasi, mengawasi, dan memberikan tindakan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan. Yang kedua, BI memiliki wewenang dalam hal mencetak uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam. Yang ketiga, mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Yang keempat, BI sebagai pemegang kas pemerintah. Untuk lebih jelasnya, di sini peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia terhadap pemerintahan. Yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Sebagai contoh, untuk menciptakan stabilitas moneter, BI telah menerapkan suatu kebijakan yang disebut Inflation Targeting Framework. Yang kedua, BI memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan yang dilakukan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi yang efektif untuk ditegakkan. Sebagai contoh, BI telah menyusun arsitektur perbankan Indonesia dan rencana implementasi Basel II. Yang ketiga, BI memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI mengembangkan mekanisme dan pengaturan untuk mengurangi resiko dalam sistem pembayaran yang cenderung semakin meningkat, antara lain dengan menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real-time atau yang dikenal dengan RTGS, Real-Time Gross Settlement, yang dapat lebih meningkatkan keamanan dan kecepatan sistem pembayaran. Yang keempat, BI melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, BI dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai dapat mengancam stabilitas keuangan melalui pemantauan secara makroprudensial. BI dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potensial shock yang berdampak pada stabilitas keuangan. Hasil riset dan pemantauan BI selanjutnya akan menjadi rekomendasi bagi otoritas terkait dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meredam gangguan dalam sektor keuangan. Dan yang kelima, BI memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral, yaitu LOLR atau Lender of the Last Resort. Fungsi LOLR mencakup penyediaan likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana dampak virus COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia khususnya bagi perbankan dan lembaga keuangan syariah. Dampaknya yaitu yang pertama terhambatnya kegiatan ekspor-impor, yang kedua melemahnya nilai tukar rupiah. Pada 23 Maret, harga jual dolar Amerika Serikat di 5 bank besar menembus Rp17.000. Sementara, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau JISDOR menempatkan nilai rupiah di posisi 16.608 per dolar Amerika. Yang ketiga, melemahnya daya beli masyarakat. Yang keempat, kelesuan ekonomi. Hal ini yang berdampak
pada kinerja dan kapasitas debitur yang menurun, sehingga bisa meningkatkan resiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan. Lalu, dampak yang kelima yaitu lumpuhnya sektor pariwisata dan sektor pendukung lainnya. Yang keenam, kelangkaan suatu barang dan data kondisi bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini yang sedang dilanda musibah virus COVID-19. OJK melaporkan jika stabilitas sektor jasa keuangan sampai Maret masih dalam kondisi yang terjaga dengan intermediasi masih membukukan kinerja positif. Profil resiko industri jasa keuangan tetap terkendali meski perekonomian tertekan akibat adanya virus COVID-19 ini. Di Indonesia ada 3 sektor jasa keuangan. Yang pertama yaitu pada sektor perbankan. Kredit perbankan mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,93% yang ditopang oleh kredit investasi yang tetap tumbuh di level 10,29% YoY. Dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK perbankan tumbuh sebesar 6,80% YoY, lebih tinggi dari pertumbuhan kredit. Likuiditas dan permodalan perbankan berada pada level yang memadai. Liquidity coverage ratio and rasio alat liquid atau non-core deposit masing-masing sebesar 202,30% dan 108,12%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 100% dan 50%. Sedangkan yang kedua yaitu pada sektor IKNB atau industri keuangan non-bank. Yang pertama yaitu pada perusahaan pembiayaan. Piutang pembiayaan pada perusahaan pembiayaan meningkat 2,82% YoY. Di tengah pertumbuhan intermediasi, lembaga jasa keuangan, profil resiko masih terjaga dengan rasio NPL gross sebesar 2,79% dan rasio NPF sebesar 2,66%. Lalu, dari sektor asuransi, sepanjang Februari 2020, industri asuransi berhasil menghimpun premi sebesar 46,5 triliun dan tumbuh sebesar 4,73% YoY. Lalu sektor yang ketiga yaitu pasar modal syariah. Sejak awal Maret 2020 sampai dengan 24 Maret 2020, berdasarkan data DJPPR, investor non-residen tercatat keluar dari pasar saham sebesar 6,11 triliun. Sedangkan pada surat berharga negara atau SBN sebanyak 98,28 triliun. Dengan kondisi tersebut, pasar saham melemah signifikan sebesar 27,79% MTD atau 37,49% YTD menjadi 3.937,6. Diikuti dengan pelemahan di pasar SBN dengan yield yang rata-rata naik sebesar 118,8 BPS MTD atau 95 BPS YTD. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat. Bagaimana seharusnya manajemen bank dan lembaga keuangan syariah bersikap dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19? Yang pertama yaitu seharusnya perbankan menjalankan fungsi transmisi kebijakan stimulus yang sudah dikeluarkan oleh OJK bersama pemerintah dan BI untuk membantu pemerintah dalam rangka meminimalisir dampak negatif pelemahan perekonomian akibat penyebaran virus COVID-19. Berbagai kebijakan stimulus tersebut telah memberikan ruang yang sangat cukup untuk perbankan menyesuaikan suku bunga kreditnya karena ketersediaan likuiditas menjadi cukup besar di pasar, sehingga bisa dimanfaatkan perbankan untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan yang murah dan bisa menggerakkan sektor real. Pelonggaran giro wajib minimum atau GWM memberikan banyak likuiditas pada sektor perbankan, sehingga penurunan suku bunga diharapkan bisa ditransmisikan dalam pricing suku bunga kredit yang lebih murah. Yang kedua, bank maupun leasing memiliki cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN untuk mengantisipasi resiko kredit yang disalurkannya apabila mengalami masalah. CKPN ini bersifat terbatas dan tidak mungkin dikeluarkan oleh bank dalam jumlah yang besar. Oleh sebab itu, manajemen bank maupun leasing harus dapat memanage CKPN tersebut dengan sebaik-baiknya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana peran pengawasan bank dan lembaga keuangan syariah dalam menanggapi permasalahan ini? Di sini, OJK sebagai otoritas pengawasan bank
mengeluarkan suatu kebijakan dalam PJOK nomor 11 garing PJOK 03 garing 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan counter cyclical dampak penyebaran coronavirus disease yang mulai berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai 31 Maret 2021, yang singkatnya berisikan pemberian keringanan kepada debitur perbankan yang terdampak efek virus COVID-19 untuk restrukturisasi kredit. Selain itu, nasabah perusahaan pembiayaan yang terdampak juga bisa melonggarkan cicilannya selama 1 tahun ke depan.